perkenalkan nama saya Rizkyla Respindi dengan NIM P3124003. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai kepadatan tanah dalam mata kuliah mekanika tanah. Pertama-tama saya akan membahas apa itu pemadatan tanah. Jadi pemadatan tanah adalah proses bertambahnya berat volume tanah yang bertujuan untuk mengurangi rongga udara di dalamnya. Nah, rongga udara ini jika dibiarkan akan menyebabkan tanah menjadi tidak stabil. Untuk melakukan pemadatan biasanya digunakan alat berat seperti vibro. Nah, alat ini tuh bekerja dengan cara getaran agar butiran tanah itu rapat dan saling mengunci. Contoh nyata pemadatan tanah itu bisa kita lihat pada proses LPA atau lapisan fondasi atas saat dihamparkan. Nah, pada awalnya kan kondisi tanahnya itu belum padat, sehingga dilakukan proses pemadatan dengan alat dan dihitung berapa kali dia itu melintas. Nah, proses ini biasanya disebut dengan trial mix. Kemudian, saya akan membahas tentang pentingnya pemadatan tanah. Nah, itu sangat penting ya, apalagi dalam berbagai proyek. Contohnya pada pembuatan bendungan, pada konstruksi jalan raya dan lapangan terbang, dan sebagai dasar fondasi juga. Contohnya kita akan bahas pada konstruksi jalan raya ya. Tanah yang dipadatkan akan lebih kuat dan mampu menahan beban kendaraan yang berat. Tapi jika jika kendaraan itu lebih berat daripada tanah, maka tanahnya itu akan hancur, akan ambruk. Begitu juga pada dasar fondasi. Agar bangunan di atasnya itu tidak mudah amblas atau ambruk, maka tanah di bawah fondasi itu harus benar-benar padat. Nah, agar semua itu bisa tercapai, maka harus dilakukan beberapa hal. Contohnya seperti pemilihan bahan bangunan yang sesuai, cara pemadatan yang tepat, pemilihan mesin yang memadai, dan jumlah lintasan yang sesuai. Jumlah lintasan yang sesuai, mari kita bahas metode pemadatan. Jadi, metode umum yang digunakan adalah alat berat yang bekerja dengan cara putaran. Untuk merapatkan butiran tanah, semakin sering lintasan alat ini, maka semakin padat hasilnya. Jumlah lintasan ini biasanya ditentukan lewat proses trial mix. Kemudian, kita masuk ke karakteristik tanah untuk pemadatan. Jadi, jenis tanah itu memiliki sifat-sifat yang berbeda-beda saat dipadatkan. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama ada tanah lanau. Umumnya dia itu stabil, kuat gesernya tinggi, namun dia ini sulit dipadatkan bila dalam kondisi basah karena permeabilitasnya itu rendah. Yang kedua ada tanah granular atau butiran. Nah, ini tuh yang sangat cocok dipadatkan di lapangan karena kuat gesernya tinggi. Terus perubahan volumenya juga kecil ketika dipadatkan. Yang ketiga ada tanah lempung. Jadi tanah lempung ini sulit dipadatkan saat basah atau jenuh ya, karena air di rongganya itu tidak mudah keluar sehingga butiran tanahnya itu saling merapat. Konsolidasi. Selain pemadatan, ada juga proses alami yang disebut konsolidasi. Ini adalah pengurangan volume tanah kering akibat tekanan yang ada di atas. Contohnya, kita bisa lihat pada rumah yang dibangun di atas tanah lempung. Awalnya kan permukaan tanahnya itu kan tinggi, namun lama-kelamaan itu rumahnya tampak kelihatan turun. Nah, itu diakibatkan karena air di dalam rongga pori tanah itu keluar secara perlahan-lahan yang mengakibatkan bangunannya itu turun perlahan juga. Karena tanah lempung karena tanahnya lempung ya, jadi tanah lempung itu memiliki jalur keluar air yang kecil, sehingga proses konsolidasinya itu bisa berlangsung lama. Namun konsolidasi juga itu punya sisi positifnya, yaitu tanahnya semakin padat, tapi dampak negatifnya lebih banyak. Materinya cukup sampai di sini. Kesimpulannya, pemadatan tanah memang sangat penting di dunia konstruksi
baik dilakukan secara buatan dengan alat berat ataupun secara alami melalui konsolidasi, pemilihan jenis tanah dan metode yang pemadatan yang tepat akan menentukan kekuatan dan kestabilitas struktur bangunan yang juga. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.